Tahan posisi. Kita nggak bisa biarkan monster gelap menembus Hadrian. Pelindungnya melemah. Kita butuh sang hantu. Sekarang. Lewati batas ini, dan kalian. Sang hantu. Tuan hantu baru saja menyegel kembali monster gelap itu. Guru, kerja bagus Lucian. Seabad yang lalu, aliansi sihir mati-matian mengusir bangsawan hitam ke tanah buangan dan bangun kembali kekaisaran. Kini, mereka merangkak kembali. Kalau bukan karena kamu, kekaisaran akan kembali menjadi abu peperangan. Dengan kekuatan yang kamu miliki sekarang, bahkan master penyihir di kekaisaran gak akan bisa menang lawan kamu. Kamu sudah setara dengan penyihir agung. Aku nggak peduli soal... Jadi, Archmage Akademi mulai besok, dan aku cuma murid baru yang harus datang tepat waktu. Sekolah sihir itu? Buat apa kamu butuh itu? Kamu itu sang hantu. Oh iya, bagi orang-orang di rumah, kamu masih anak kaya yang brengsek. Tapi aku tak mengerti, kenapa pura-pura jadi anak baru, padahal kamu udah punya kekuatan dewa ini. Karena untuk serat pembunuh kuat ke bawah cahaya matahari, aku butuh satu hal lagi dari perpustakaan akademi itu. Besok kita jadi siswa, tapi malam ini kita raja. Aku yang terminum. Yes. Itu Lucian, anak titipan berdarah murni, yang gagal ujian masuk dan menyogok untuk masuk, menghamburkan uang ayahnya, yang kotor itu. Idiot itu bahkan gak bisa. Keluarkan bola api dasar, membiarkannya menginjak batu kita. Benar-benar sebuah aib. Gelap membawa cahaya, dan perpustakaan terlarang adalah hadiah kekaisaran. Untuk penyihir kekaisaran. Ngapain? Akademi sihir gelap Abyssal ada di sini. Kepala sekolah marah besar. Aurelius, diam. Kepala sekolah. Pengumuman gak pernah batasi peserta hanya untuk akademi sihir. Mereka menemukan celah, karena perjanjian sudah sah. Kita tak bisa batalkan. Satu-satunya cara untuk hancurkan ambisi mereka, menginvasi kekaisaran, adalah kalahkan mereka di arena. Perpustakaan terlarang menyimpan rahasia inti dari sihir cahaya Hadrian, fondasi berusia seabad benua ini. Dewan Hitam sangat ingin bangkit kembali sejak kita mengusir mereka. Kalau sihir kita jatuh ke tangan mereka, kekaisaran akan kembali dilanda perang. Andai saja sang hantu itu murid akademi. Sang hantu, siapapun di tingkat Grand Archmage, pasti berumur lebih dari seabad. Dan kalaupun dia datang, dia nggak akan tanding di kategori murid baru. Para penyihir gelap itu hampir sudah sampai di gerbang kita. Tapi bocah-bocah tenik ini masih saja minum dan bikin ulah. Siapa yang
Hamburkan emas di bawah. Beraninya bocah ini. Lucian de Villefort, murid baru di akademi. Ayahnya Adipati de Villefort, kepala keluarga Prusia, sahabat darah murni. Seorang de Villefort? Bagaimana statistiknya? 10 tahun lalu, dia bisa disebut jenius. Tapi setelah ibunya meninggal, dia jadi hancur total. Dengan ibu tiri yang memanjakannya. Sekarang, dia terkenal paling tukang foya di kekaisaran. Dan dia nyaris gagal ujian masuk. Gimana bisa Adipati de Villefort punya anak pecundang begini? Oh, tuan muda yang dermawan. Bisa kasih tip ke peri kecil ini dengan benda berkilau di telingamu? Kamu boleh ambil nyawaku, elf kecil. Tapi anting ini tetap milikku. Benar-benar payah. Bahkan pewaris darah murni bisa sebegini payah. Apa harapan yang lain? Kalau Dewan Hitam beneran menyerang, anak-anak ini gak akan tahan satu serangan pun. Itu apaan? Itu kucing kulit ungu yang kubeli di pasar gelap jurang. Kenapa ini berubah jadi kelelawar jurang? Hewan sihir selundupan, bajingan sihir hitam itu menyamarkan kelelawar jurang sebagai familiar langka dan menjualnya ke kita. Ini sudah yang 3 kalinya gelas ini. Bola api, air topan. Petir. Makhluk gelap berani kabur dan mengamuk di kekaisaranku. Queen, habisi mereka. Kelelawarnya kemana? Sihir kinetik, inversi spasial, amplifikasi anti-monster kegelapan. Ada master tingkat dewa di ruangan ini. Anggurnya enak. Udah beres? Rapalan cepatmu meningkat. Kepala sekolah. Itu bukan aku. Siapapun yang melakukannya, levelnya jauh di atasku. Aku bahkan gak bisa melacak posisinya. Kamu ksatria sihir terbaik di kekaisaran. Kalau ada yang bergerak cepat sampai kamu gak bisa lacak mantranya. Bos besar datang. Bos besar. Terus sajikan minumannya. Jangan hentikan musiknya. Queen, saat kelas mulai besok, aku mau kamu periksa diam-diam semua murid baru. Uji batas kekuatan asli mereka. Kepala sekolah? Akademi Gelap bertekad hancurkan turnamen ini. Dan kita tidak boleh kalah. Kalau ada master tersembunyi antara murid, dia satu-satunya harapan kita. Dan kalau tidak, kita harus cari cara lain. Mengerti. Bagaimana dengan pecundang gitu, Lucian de Villefort? Tes aja sekalian. Gak bakal makan waktu lebih dari sedetik. Teron, anak ayah hebat, kendalikan kereta dengan sihir cahaya murni di usia semuda ini. Anak itu begitu berbakti, sayang. Dia begadang semalaman menyempurnakan tebasan cahaya suci. Turnamen sihir akan dimulai. Tepat setelah semester dimulai. Bilang kamu siap, nak. Tentu saja, ayah ibu juara tahun ini udah pasti jadi milik keluarga de Villefort. Itu Teron putra Adipati kan? Darah murni kelas atas. Murid baru sepertinya adalah pilar kekaisaran. Katanya dia anak haram Adipati dari perselingkuhan. Anak kandungnya itu Lucian yang benar-benar berantakan. Tunggu, maksudmu pemabuk itu yang menyongkok masuk akademi
Waduh, siapa yang bikin? Tangga ini curam banget. Pagi, Ayah. Nyonya Brown. Jadi kamu masih ingat, kamu harus sekolah. Aku baru dapat tagihan. Dari pavilion kristal. Semalam, 100.000 koin emas. Dasar pemboros. Semua ini salah saya, Adipati. Lucian Serapu, ibunya. Dan aku nggak tega melihat dia menderita karena latihan sihir yang keras. Asalkan kamu makan enak dan bahagia di sini, Lucian. Itu yang terpenting. Setelah lulus nanti, ibu akan minta ayahmu siapkan dana perwalian buat kamu bikin yang nyaman. Serikat milikmu sendiri. Gimana menurutmu? Ibu, seluruh kekaisaran tahu Lucian adalah sampah tak tertolong. Ibu tidak bisa menyalahkan diri sendiri karena dia pada dasarnya tidak berguna. Teron benar. Kamu membesarkan mereka berdua. Tapi lihat teladan yang Teron jadi sekarang. Bocah ini memang gak bisa diselamatkan. Ibu, kenapa hentikan ayah? Lebih mudah kalau pecundang itu mati saja sebelum pendaftaran. Ayahmu masih sayang sama dia. Kalau tidak, kenapa dia ngotot kirim Lucian ke akademi? Biar dia lihat anak itu hancur dari dalam. Baru dia akan serahkan seluruh keluarga kepadamu. Seperti biasa, ibu memang hebat. Begitu kamu menang turnamen ini dan amankan hak warismu, akhirnya aku bisa akhiri sandiwara ibu tiri penyayang ini. 10 tahun pura-pura seperti itu. Pasti melelahkan. Nyonya Brown. Ibu, bangun. Jangan menangis, anakku yang malang. Mulai sekarang, aku akan jadi ibumu. Kemari. Ibulah yang meracuni. Ibu Lucian. Jadi kenapa Lucian dibiarkan hidup? Aku susah payah membunuh jalang itu dan jadi istri Adipati yang sah. Kalau aku bunuh Lucian sekarang, Adipati akan curiga. Parahnya, dia akan kenang mereka berdua. Tidak, aku akan sangat memanjakannya dan menjadikannya sampah tak berguna. Dengan begitu, dia nggak akan jadi ancaman kita. Ibu, aku bersumpah akan bongkar semua yang mereka lakukan. Dan akan kubuat mereka berdarah. Di atas makam ibu. Seni kebenaran di lantai 10 perpustakaan harus aku dapatkan. Kita lihat apa anak baru tahun ini. Ada taringnya. Yang pertama, Putra Count Esvel. Pana F. Pewaris Marquis Creswell benar-benar lelucon. Dan yang terakhir, anak emas Adipati de Villefort, Teron. Pedang cahaya. Siapa di sana? Bertahan dari 20 seranganku, sepertinya memeriksa keturunan Villefort. Gak sepenuhnya buang waktuku. Apa? Monster macam apa kamu? Buang waktuku semalaman demi perhiasan cewek. Klan de Villefort, aku gak terkesan lucu. Lucu. Aku baru memikirkan hal yang sama. Lucian, kamu bisa lepaskan anting itu, atau kamu mati. Pilihanmu. Sudah selesai perawatan spamu, Tuan Muda. Serahkan antingnya. Kamu mau?
Sini ambil. Oke, kamu menarik perhatianku. Gak ada fluktuasi mana tapi kamu bisa hindari semua serangan. Sepertinya kamu bukan orang yang gak berguna. Kita lihat apa kamu bisa bertahan. Tuan muda. Sihir kinetik. Master tersembunyi malam itu. Itu kamu. Kamu beneran menipukan semua, bocah. Aku makan bilang ini untuk terakhir kalinya. Serahkan anting itu. Tikus jalanan entah dari mana. Ngira bisa nyolong antingku. Lucu. Ayah, kita harus minta bantuan dari luar. Queen belum lapor bawa kabar baik. Menurutku, tahun ini angkatan mahasiswa baru benar-benar gagal total. Maksudku, pecundang seperti Lucian. Cuma buang tempat. Kalau kita kalah dari orang-orang jurang itu, nama baik akademi hancur. Biar kupikirkan dulu. Baik, coba istirahat dulu, Ayah. Biarkan permainan dimulai. Queen kelihatan seperti tikus basah. Aurelius, apa yang terjadi? Kamu kesatria sihir terkuat Di Kekaisaran, siapa yang melakukan ini padamu? Kepala sekolah? Hadrian, selamat. Turnamen besok sudah di tangan kita. Jangan bertele-tele. Siapa dia? Putra Adipati de Villefort. Orang de Villefort. Jadi itu Teron. Bukan. Yang satunya lagi, Lucian. Bajingan yang kita lihat, Pavilion Kristal. Dia mengalahkanku kurang dari 20 jurus. Bajingan itu. Aku nggak tahu kenapa dia pura-pura bodoh, tapi itu kenyataannya. Villefort, dasar anjing tua. Kau benar-benar melahirkan monster. Susun daftar turnamen sekarang juga. Aku mau kedua putra Villefort di arena. Waktunya turnamen. Waktunya turnamen. Juara mendapat akses ke level 1 sampai 5 dari perpustakaan terlarang untuk mempelajari sihir cahaya tingkat tinggi. Lihat keramaian ini. Semua orang hebat di akademi ada di sini hari ini. Baik. Itu Isabella. Mawar Hadrian. Ini bukan cuma soal sihir. Pemenangnya berkesempatan menjadi pasangan Isabella. Aku rela mati di arena itu demi kesempatan seperti itu. Lihat baik-baik. Hari ini Isabella, calon pasanganmu mungkin ada di bawah sana. Tolong ayah, angkatan mahasiswa baru ini cuma akan mengecewakan kita. Jangan bilang mustahil, Nona Isabella. Arena ini mungkin menyembunyikan seseorang yang bisa beri kejutan yang beneran hari ini. Mengumumkan para peserta dari tahun ini. Turnamen sihir. House Fans dari tingkat 2. House K-pop dari tingkat 3. House Russell dari tingkat 1. House Cavendish dari tingkat 2. House Howard dari kelas 3. Dan House de Villefort dari tahun pertama. Harus banget ya bangunin kita sepagi ini. Cuacanya bagus banget. Sayang kalau nggak dipakai tidur bareng yang cantik. Kamu benar-benar memalukan.
Lihat dirimu. Aib bagi kehormatan keluarga de Villefort. Oh sayang, jangan terlalu keras pada anak malang itu. Kamu tahu sendiri, Lucian dong. Ini turnamen sihir. Bukan. Kalian gak beneran mau mulai pestanya tanpa Akademi Sihir Hitam, kan? Itu Akademi Sihir Hitam. Jadi ini pasti yang terhormat Nona Isabella, sang mawar Hadrian yang sesungguhnya. Aku nggak sabar menyeretmu ke perpustakaan terlarang dan menyelami rahasia sihir cahayamu bersama. Sampah menjijikkan. Mereka cuma siswa dari Akademi Hitam, tapi kekuatannya sudah semengerikan ini. Sepertinya Dewan Hitam yang mendukung mereka semakin banyak. Penyihir gelap kotor, berangkat balik ke jurang. Tempat asal kalian, turnamen kekaisaran. Dan sihir cahaya kami, benar-benar terlarang bagi makhluk rendahan kayak kalian. Keluar dari Hadrian. Betul. Keluar dari Akademi. Pergi dari sini. Aturan turnamen kalian gak pernah melarang murid luar. Ada apa? Apa kalian bangsawan imperial yang angkuh? Terlalu takut kalah. Kalau kalian ketakutan, tunduk dan akui saja sihir kekaisaran kalian. Cuma sampah. Dibanding sihir gelap kami. Buka pintu, perpustakaan terlarang sekarang juga. Diam. Ini turnamen suci. Jaga sikap kalian. Apa Lucian beneran mampu atasi para monster ini? Dia pasti bisa. Kalau Akademi Sihir Hitam sangat ingin diberi pelajaran, silakan saja ikut bertanding. Penyihir kekaisaran kami akan senang hati menghajat kalian agar sadar diri di arena. Pertandingan pertama, Cedric, putra keluarga Vance, melawan putra keluarga de Villefort, Lucien de Villefort. Hah? Aku? Aku? Tuan Aurelius, pasti ada kesalahan. Yang layak cuma satu dari keluargaku, yaitu putraku yang lain, Teron. Wah, daftar ini disetujui langsung oleh Dewan Tinggi Aliansi Sihir. Setelah diumumkan, ini mutlak. Ayah, aku sama sekali nggak tertarik ikut turnamen bodoh ini. Membosankan dan terdengar sangat berbahaya. Kami pikir aku mau lihat kamu mempermalukan kita. Kanselir Agung yang tetapkan daftar, dan itu nggak bisa diubah. Dewan Hitam sedang mengawasi kita hari ini. Kalau memang harus mati, kamu mati di arena itu. Ayah Lucian bahkan gak bisa meraba bola api tingkat 1. Kalau dia masuk arena itu, dia pasti. Teron, sihir tak pandang bulu di arena. Anak itu sama sekali gak punya kekuatan. Kalau dia ke sana, dia akan mati atau cacat. Bukankah itu yang memang kita inginkan? Yang mulia, apa aku salah dengar? Putra Anda, Lucian, benar-benar bertarung. Kelihatannya dia baru keluar dari rumah bordil. Apa dia masih punya tenaga merapal mantra? Seluruh kekaisaran tahu Lucian hanyalah pemabuk kecap Master Cedric. Sebelum kamu menghabisi para penyihir gelap itu, pakai sampah ini sebagai pemanasan dulu. Queen, kamu yakin nggak salah menilainya? Anak itu kelihatan lemah sekali. Angin kencang bisa membunuhnya. Kepala sekolah, percayalah pada penilaianku. Lihat saja. Adipati de Villefort, sebaiknya suruh anakmu yang gak berguna itu menyerah sekarang juga. Aku gak mau Anda dendam saat gak sengaja menghajarnya sampai mati. Ayah, kita harus dengarkan. Cepat masuk sana.
Keluarga de Villefort tidak membesarkan pengecut yang menyerah sebelum bel berbunyi. Tenang saja sayang, aku akan siagakan penyihir penyembuh. Walau dihajar sampai setengah mati, pasti kami sembuhkan. Beruntungnya aku punya ibu tiri sepertimu. Naik ke sini dan minta ampun. Berlutut sampah. Aku harus hemat manaku untuk tunjukkan ke monster abisal. Seperti apa sih kekaisaran asli? Aku nggak sempet main rumah-rumahan sama kamu. Sungguh aib bagi Hadrian. Dari para dewa yang menyaksikan, bagaimana kejayaan seumur hidup bisa melahirkan aib sebesar ini. Sebagai anak. Bukan level 1 sampai 5 itu cuma mainan anak-anak. Kalau kamu beli itu, cermin kebenaran di lantai teratas. Aku mungkin mau bantu. Menyerahlah dasar parasit. Meski harus kuakui, jubah mandi konomu itu akan terlihat luar biasa saat terbakar. Wow, hei hati-hati. Jangan arahkan benda itu padaku. Jadi ini yang namanya darah bangsawan. Jangan bilang seluruh anggotanya penuh sampah seperti ini. Mending serahkan kunci perpustakaan kecilmu sekarang. Cepat berdiri. Dasar bajingan gak berguna. Aku nggak ngerti. Oh yang mulia, betapa anggunmu. Kamu kabur selamatkan diri. Sama persis denganmu yang ngompol dan kabur dari para Orc di Shadow God. Sungguh memalukan. Kenapa dia nggak melawan? Pura-pura bodoh. Apa tujuannya? Mati kau, sampah tak berguna. Cukup permainan anak-anak menyedihkan ini. Saatnya diakhiri. Kurasa sandiwaranya cukup untuk hari ini. Tunggu, jangan bunuh aku. Aku menyerah. Sialan kemanusiaan, jangan berani-berani. Siapa yang lakuin itu? Cedric, siapa yang melakukan ini? Nggak tahan, satu pukulan palu saja. Tapi kamu kira arena ini milikmu. Biar aku panaskan suasana untukmu. Mana dari kalian, para pengecut kekaisaran, yang mau mati duluan? Makhluk kurang ajar, kamu ini berani sekali. Dasar binatang, akan kubunuh kau. Saran baik, dia jauh di atas levelmu. Diam pecundang. Tinggal selangkah lagi. Aku ke tier 4. Babi tolol ini bakal kupanggang sebentar lagi. Sampah rendahan. Beraninya kamu hina kekaisaran. Bayar dengan nyawamu. Api neraka. Hanguskan. Itu pewaris Tuan Vance. Lihat sendiri. Troy itu bahkan nggak punya peluang sama sekali. Lihat itu. Putraku. Nggak seperti pewaris dari keluarga tua tertentu. Yang kencing di celana. Begitu keadaan memburuk. Mamanya kamu lupa kasih makan kamu. Api unggun kecil ini bahkan gak cukup menghangatkanku, Tuan Putri. Tidak mungkin sihir api tingkat tinggi. Tapi troll itu gak lecet sedikit pun. Itu totem mutlak, totem anti-sihir Vastro. Tanpa mana yang sangat besar, sihir biasa nggak akan menggelitik dia. Aku akan membunuhmu. Serangan api. Meledak. Cedric, anakku. Cuma segitu. Katanya kalian elit para penyihir. Tapi bahkan gak bikin aku berkeringat. Aku maju. Mike celak. Tier 4. Vacuum Blade elemen angin bisa membelah sisik naga. Dia pasti menang. Siapa selanjutnya? Kehormatan kekaisaran dan sihir cahaya kita tak boleh.
ternoda oleh para monster ini. Anak itu masih belum bergerak. Apa yang dia tunggu? Para siswa, siapapun yang mengalahkan, troll ini akan diberi hadiah 100.000 koin emas. Ditambah 10 jilid grimoire tingkat tertinggi dari perpustakaan terlarang. Troll itu terlalu kuat dan sangat cepat. Dia habisi Cedric dan Mike sekali serang. Aku nggak peduli. Hadiahnya setinggi apa. Naik ke sana cuma bunuh diri. Apa gunanya janji kosongmu? Kumpulkan semua sampah di akademi ini. Jadi satu, tutup saja nggak akan. Cukup buat kudapan, Pangeran Troll. Katanya murid itu, cerminan gurunya. Lihat saja betapa pengecut bocah-bocah ini. Taruhan, kamu cuma kerangka, rapuh, kepala sekolah. Segunung emas tak bisa membeli kesetiaanmu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Lucian? Ayah, demi martabat kekaisaran, biarkan aku beri pelajaran pada binatang ini. Pergi, jangan permalukan Hadrian. Mereka mulai. Ini saatmu untuk merebut kejayaan keluarga de Villefort. Putra keluarga de Villefort, Terang, kalau kamu sudah siap, Murid baru tingkat 6. Jenius sihir cahaya, sesuai harapan keluarga de Villefort. Siapa sangka, putra satunya sampah total. Sementara yang ini, monster kuat. Benar-benar cari mati. Semoga Nyonya Brown benar-benar menyiagakan medis. Sihir cahaya? Sepertinya cuma kamu yang bisa beneran ngasih pukulan. Kejayaan Akademi Kekaisaran takkan diindah-indah oleh binatang buas. Kau mati hari ini. Mana tak terbatas dan secepat kilat, dia nyaris sempurna. Cahaya, nyicikan. Teron itu yang terkuat dari kita semua. Bahkan dia nggak bisa melawan troll. Sampah. Ada elit lain yang mau buang nyawa? Akademi elit. Cuma kandang penuh ternak. Satu generasi penuh para pemalas. Sepertinya kekaisaran Hadrian sudah tamat. menyerahlah saja sampah, biar kita semua nggak buang waktu. Beneran gak ada yang bisa kalahkan mereka? Andai saja sang hantu ada di sini. Sang hantu, pahlawan mitos dari benua kalian. Menurutku, dia cuma dongeng sebelum tidur, karangan kalian untuk menghibur diri. Dia nyata. Butuh apa lagi agar ia turun tangan? 10 tahun lalu, dia bisa dibilang seorang jenius. Tapi setelah ibunya meninggal, dia benar-benar kehilangan arah. Ditambah ibu tiri yang memanjakannya berlebihan. Sekarang, dia dikenal sebagai pekundang paling parah di kekaisaran. Dia cuma lolos ujian masuk dengan selisih tipis. Kepala sekolah. Aku tahu apa yang dia mau. Aku sudah menyelidiki masa lalunya. Ibu Lucian sudah meninggal sejak dia masih kecil. Dan dia selama ini pura-pura jadi orang bodoh di desa. Di bawah kendali ibu tirinya. Semata-mata demi bertahan hidup. Jadi kurasa aku yakin ibunya dibunuh. Dan dia menunggu untuk balas dendam. Dia mungkin tak peduli. Tinggal 5 lantai buku mantra. Tapi cermin kebenaran di lantai 10. Itu bakal memancingnya. Kalau selamatkan kekaisaran dari penghinaan ini, dia boleh memilikinya. Sebagai Kanselir Agung Aliansi Sihir, aku menetapkan juara turnamen ini akan mendapat akses ke lantai 1 sampai 10 dari perpustakaan terlarang, serta menguasai sepenuhnya semua sihir cahaya di dalamnya. Lantai 10. Sangat sedikit orang di benua ini yang pernah lihat lantai 10. Itu adalah puncak tertinggi sihir kekaisaran. Belum lagi ada relik suci tak terhitung di dalamnya. Ayah, tolong berpikir jernih. Lantai 10 itu tempat harta terbesar akademi. Cermin kebenaran disimpan terkunci. Dengan itu, aku bisa memutar waktu dan ungkap kebenaran soal pembunuhan ibuku ke seluruh dunia. Dan tak ada yang bisa melindungi Evangeline. Murah hati sekali Pak Tua menyiapkan hadiah utama khusus buat kami. Aku nggak akan nolak. Ayo maju, dasar pengecat. Aku mulai nggak sabar. Pak Talindor, tawaran itu beneran berlaku.
Aku jamin sepenuhnya. Ayah, Kalau begitu, kurasa aku nggak keberatan mencoba lagi. Kalau begitu, aku nggak keberatan mencobanya lagi. Teron saja nggak bisa hadapinya. Kamu mau ngapain di atas sana? Cungkil gigi monster itu. Lucian, hentikan. Cari perhatian menyedihkan ini. Aku nggak akan biarkan kamu buat reputasi Hadrian tercoreng. Harus diakui, Mawar. Hadrian terlihat memukau saat dia marah besar. Isabella, sabar Nona. Lucian mungkin. Beri kita sedikit kejutan. Kejutan? Lebih seperti mimpi buruk. Ayah, jangan biarkan stres menguasaimu. Sayang, hentikan dia. Monster itu akan mencabitnya sampai hancur. Lucian, kamu cari mati. Cepat kembali ke sini. Tenang ayah, aku terlalu tampan untuk mati. Wah, rupanya ini si sapak kecil yang kencing di celana semenit lalu. Apa kalian para penyihir sudah benar-benar menyerah sampai kirim lelucon begini? Kalian kirim si kurus ini untuk menghinaku. Jangan nangis saat aku hancurkan otakmu ke seluruh landas. Wujud. Permainan selesai. Bagaimana mungkin? Tipis dicoba untuk benar. Hadapi kekuatanku langsung. Kamu yang cari mati. Gempa jurang. Lucian. Lucian. Gimana dia bisa? Gak mungkin. Sudah kuduga. Giliranku. Apa Lucian yang melakukannya? Si payah Lucian. God above, apa aku berhalusinasi? Lucian si pecundang sejati. Langsung sekali serang. Pangeran Troll Iblis. Bukannya dia seharusnya. Lelucon terbesar di Kekaisaran. Bagaimana mungkin ini terjadi? Lucian, Bagaimana kamu? Aku pastikan dia tumbuh jadi pecundang. Bagaimana bisa terjadi? Ibu. Bagus sekali. Hebat. Sempurna. Kalian lihat? Itu putraku, pewaris darah murni dari keluarga de Villefort. Hati-hati sayang, aku tahu kamu terkejut. Lagi pula, gak ada yang memanjakan Lucian sepertimu. Aku selalu tahu, gak ada keturunan keluarga de Villefort yang bisa jadi pecundang. Dasar bocah nakal. Kamu merencanakan ini sejak lama, bukan?
Yang mulia, sungguh langkah hebat. Tipuan jangka panjang. Samakan Sang Jenius jadi pecundang. Hanya demi menunjukkan seluruh benua ini hebat. Benar-benar luar biasa. Queen, syukurlah kamu gak biarkan bakat sehebat itu sia-sia. Kamu pantas dapat bagian dari kemenangan ini. Pilih minumanmu dari gudang anggur pribadiku. Itu milikmu. Elit abis apanya? Cuma segini kemampuan kalian, makhluk aneh. Kau. Ada apa? Apa pukulan tadi terlalu lembek untukmu? Kamu. Beraninya kamu melupetkan Pangeran Troll. Ini turnamen pertarungan. Tumpah darah itu wajar. Kalau kalian mutan rendahan, gak tahan. Minggat dari kekaisaran. Berangkatlah kembali ke jurang. Akan kutunjukkan apa itu kekuatan yang sebenarnya. Mati kau. Akan kutunjukkan padamu seperti apa kekuatan sebenarnya. Mati kau. Sampah nggak berguna. Kekuatan sejati. Aku hampir nggak merasakan apa-apa. Lucian, itu baru anakku. Kubunuh kau. Membelah batu pelindung. Cuman serangan dasar. Sihir hitam Cassius minimal tingkat 8. Penyihir tingkat 8. Di benua bisa dihitung jari. Habislah kamu. Cassius adalah penyihir gelap terbaik kami. Dia menaklukkan jurang di usia 12 tahun. Gak ada yang selamat berduel dengannya. Kamu berbakat, bocah. Berlututlah dan bersumpah setia sebagai anjingku. Dan aku mungkin akan cukup berbaik hati untuk mengampuni nyawamu yang menyedihkan. Kamu bahkan gak pantas jadi anjingku. Dasar bodoh. Lucian, awas! Bunuh dia. Bunuh dia! Sial. Mustahil. Dia menang. Lucian beneran menang. Dia kalah. Cassius itu pemangsa puncak dari jurang. Gimana dia bisa kalah darinya? Penyihir gelap terbaik di hadapan jenius terbaik akademi. Dia cuma lelucon besar. Itulah darah murni dari keluarga De Villefort. Dengan jenius seperti ini, masa depan akademi dan kekaisaran ada di tangan yang tepat. Tak kusangka Hadrian menyembunyikan monster seperti ini. Kekuatan sejati kekaisaran takkan bisa dipahami tikus kot seperti kalian. Nah, para murid Akademi Sihir Hitam, kalau masih mau buktikan diri, silakan saja kirim penantang selanjutnya. Cuma segini kemampuan terbaik para monster abis dan berani-beraninya kalian mengacaukan arena kami. Seabad yang lalu, aliansi sihir kekaisaran mengusir Dewan Hitam yang keji dari benua Hadrian.
Kami pilih gencatan senjata daripada pemusnahan total. Karena belas kasih kekaisaran. Pertukaran akademik hari ini juga berkat kemurahan hati yang sama. Tapi dengarkan aku. Tidak ada kesempatan kedua. Sihir hitam tidak diterima. Di Hadrian, kami akan ingat penghinaan ini. Ayo pergi. Turnamen sihir resmi berakhir. Dengan wewenangku sebagai Kanselir Agung Aliansi, aku menyatakan juara mutlak dari turnamen ini adalah Lucien de Villefort. Kerja bagus, nak. Kamu sudah selamatkan kehormatan keluarga kita dan kekaisaran. Sekarang kamu sudah juara, jadi harus kendalikan kelakuan konyolmu itu. Paham? Ibu, selama ini si sampah ini sudah membodohi kita. Sabarlah, nak. Aku akan merebut semuanya kembali untukmu. Yang mulia, Anda benar-benar merahasiakannya dari kami. Jadi citra pecundang Tuan Muda Lucian selama ini cuma kedok. Sejak kapan dia menguasai sihir sedahsyat itu? Seabad darah murni de Villefort, apa kalian sungguh berpikir kami akan lahirkan pecundang? Anakku selalu suka memberi aku dan ibunya kejutan. Oh, tentu saja. Lucian selalu jadi kesayanganku sejak dia kecil. Melihatnya sangat hebat sekarang. Hati keibuanku benar-benar meluap. Aku sama sekali tak tahu betapa menderitanya putra malangku secara diam-diam demi menguasai kekuatan mengerikan ini. Kamu sangat pandai menyembunyikannya. Kan saudaraku? Ayah, Nyonya Brown, jangan biarkan aku ganggu aksi saling puji kaum elit ini. Di sini agak pengap, aku mau cari angin. Lucian, selamatkan aku. Memotong tali. Pakai bilah angin level 1 untuk berakting jadi wanita malang. Nyonya, aktingmu sangat buruk. Bagaimana kamu? Lucian! Ibu, anakmu akhirnya jadi orang sukses. Akhirnya aku bisa bersihkan namamu. Siapa di sana? Kamu siapa? Siapa aku nggak penting. Tapi aku tahu persis siapa kamu. Para petinggi di atas sedang antre untuk tunduk padamu. Kenapa VIP sepertimu sembunyi di ruang bawah tanah berjamur dan minum dengan kakek tua? Mantan berandalan, Nomarosu, kekaisaran, kamu anak yang sulit ditebak. Aku pura-pura mabuk jadi sampah demi bertahan hidup di depan mata para belatung. Aku harus jadi pecundang yang mereka mau. Tapi malam ini, aku minum cuma buat senang-senang. Lagi pula, karena sekarang aku punya banyak gelar hebat aku. Aku ragu Kanselir Agung akan suka kalau aku terus bertingkah seperti berandal. Oh? Pura-pura jadi bajingan, bukan tujuan akhirku. Aku gak peduli soal pusaka suci atau ketenaran. Impianku selalu sama, yaitu
melenyapkan segala ketidakadilan dari benua Hadrian dan melindungi mereka yang tak berdaya. Setuju. Bagus sekali. Tapi mimpi tetaplah mimpi. Saat waktunya merayakan, harus habis-habisan. Ayo minum sama Pak Tua ini. Kalau ada yang cari masalah, aku akan membelamu. Kamu mau belain aku? Kalau kanselir masuk, sekarang kamu bakal salahin miras curian ini ke aku, Pak Tua. Apa kanselir? Gak minum. Tenang saja. Kalau aku bilang gak ada yang bisa sentuh kamu. Gak ada yang bisa sentuh kamu. Aku suka gayamu, Pak Tua. Baiklah, malam ini kita minum sampai tumbang. Yang mulia, Lucian bikin masalah lagi. Dia diam-diam bawa wanita ke gudang anggur pribadi Pavilion Bintang. Apa kamu bilang? Ayah, ini akademi. Baru dapat gelar dan sudah bertingkah seperti orang bejat. Kalau kabar ini terdengar oleh Pak Talindor, dia nggak cuma kehilangan gelar, dia bisa menyeret seluruh keluarga de Villefort ke pengadilan aliansi. Astaga, anak itu benar-benar tidak pantas jadi orang besar. Bajingan gak berguna yang gak tertolong. Baru saja dia dapat sedikit kesuksesan. Dia malah menodai area terlarang akademi. Aku sendiri yang akan patahkan kakinya. Wah, kita sangat cocok. Sumpah, aku lebih suka kamu daripada saudara kandungku sendiri. Gimana kalau kita resmikan ini? Jadi saudara angkat di sini. Sekarang juga. Beres. Kalau butuh apa-apa, cari saja kakakmu ini. Aku akan melindungimu. Sial, jangan bilang Isabella memergokiku, mencuri minuman lagi. Bro, ada urusan mendadak. Aku cabut dulu. Minum-minum, nanti saja dulu. Lucian, hari ini kupatahkan kakimu. Bajingan tak berguna. Oh, ternyata cuma Adipati de Villefort. Astaga, aku beneran mabuk. Bikin kaget setengah mati. Kamu benar-benar memalukan. Lihat dirimu. Ayah, sedang apa kalian semua di sini? Lucian, ayahmu dan aku sudah berusaha keras mendidikmu dengan baik. Tapi kamu benar-benar busuk. Lihat dirimu, mabuk-mabukan dengan orang rendahan di area kampus. Kalau Kanselir Talindor sampai tahu, kamu akan seret seluruh keluarga de Villefort hancur bersamamu. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Dasar pembuat kacau yang nggak tertolong. Kamu sudah mencoreng nama de Villefort habis-habisan. Inilah yang terjadi saat ibumu meninggal terlalu cepat dan kami memanjakanmu. Kamu jadi pecundang total. Ibuku? Ayah terus bilang sangat mencintai ibuku. Tapi apa ayah sengaja lupa hari ini hari apa? Hari ini adalah peringatan kematiannya. Kematiannya penuh dengan kejanggalan dan ayah nggak lakuin apapun untuk menyelidikinya. Kejanggalan apa? Dia jatuh sakit. Kekuatan sihirnya terkuras habis dan dia meninggal. Oh ya? Sakit macam apa yang bikin orang muntah? Darah beracun, hitam pekat 3 hari berturut-turut. Dia jelas diracuni oleh... Cukup, Lucian. Itu cuma ocehan. Orang gila. Bahkan tabib kerajaan pun mengonfirmasi. Dia meninggal karena sebab alami. Ayah dan ibu selalu bersikap baik padamu. Jangan merasa bersalah, ayah. Kebobrokan Ducian itu memang sifat aslinya. 10 tahun kamu berusaha meluruskan dia, tapi dia nggak berubah sama sekali. Apa haknya dia menyalahkanmu sekarang? Menyedihkan bawaan lahirku kalau aku nggak menuruti kemauanmu dan ibumu. Lalu pura-pura jadi sampah tak berguna yang bahkan nggak bisa membuat bola api dasar. Apa aku masih hidup sampai sekarang? Kalau ayah nggak percaya, lihat cermin kebenaran sekarang. Jadi begini rupanya. Pantas saja si jenius satu generasi harus menghancurkan reputasinya sendiri. Keluarga ini benar-benar kacau. Tidak, itu nggak benar. Tidak, itu tidak benar. Aku selalu jadi ibu tiri yang peduli
dan baik hati untuk Lucian. Kamu lebih tahu itu dari siapapun adipatiku. Adipati, Ini cuma kebohongan Lucian untuk menutupi skandalnya. Demi selamatkan keluarga de Villefort dari kehancuran total. Kamu harus bicara dengan Kanselir Talindor. Dan mohon dia cabut gelar Lucian dan serahkan relik suci kepada Teron. Teron akan meneruskan kejayaan mutlak keluarga kita. Dia benar, Ayah. Demi kelangsungan keluarga ini satu-satunya cara. Aku akan ajukan petisi ke kanselir besok. Lucian sama sekali tak pantas menerima kehormatan ini. Ya, well, mungkin itu bukan keputusanmu. Kakak baruku baru saja bilang, aku bisa mencarinya untuk apapun. Katanya, meski langit runtuh, bahkan jika kanselir sendiri yang datang, dia akan melindungiku. Kakak apa? Maksudmu, gembel yang baru kamu peluk membelamu melawan kanselir. Kamu pikir Ayah cukup bodoh untuk percaya? Omong kosong? Orang gila? Kamu sebaiknya tertolong bergaul dengan sampah rendahan yang berani kurang ajar pada kanselir. Saat kita pulang, kau akan membusuk di penjara keluarga untuk merenungkan dosamu. Yang mulia, orang gila yang dimaksud Lucian berani mengejek kanselir. Menurutku itu pengkhianatan besar di temannya ini. Pasti sampah sihir hitam. Kita eksekusi dia di ruang bawah tanah. Lalu seret Lucian ke hadapan dewan besok untuk memohon ampun. Kamu benar. Mari kita lihat si bodoh mana yang cari mati malam ini. Hentikan, jangan libatkan dia. Biar saja. Dan mari kita lihat siapa yang berani menumpahkan darah di wilayahku. Kanselir. Kanselir. Ada apa? Bukannya kalian tadi berencana mengeksekusiku? Kanselir Talindor, ini salah paham besar. Kalau kami tahu Anda ada di sini, kami tidak akan berani melakukan ini. Tidak berani. Sepertinya kelancangan keluarga de Villefort gak ada batasnya. Pembawa cahaya, juara dari turnamen sihir, pewaris yang aku tunjuk sendiri. Dan kamu berani menggantikannya. Bukan begitu, Kanselir. Hanya saja, aku takut kebiasaan buruk Lucian sudah mendarah daging. Aku sangat takut dia bisa mencoreng reputasi akademi dan kekaisaran. Villefort, apa kepalamu dihantam orc di medan perang? Cermin kebenaran gak pernah bohong. Putramu Lucian adalah jenius yang lahir 1000 tahun sekali. Karakternya mengungguli istrimu dan putramu yang lain berkali-kali lipat. Selama ini, kamu sama sekali tak menyadarinya. Adik kecil, kesini. Kanselir. Sepertinya itu melanggar aturan. Aturan? Di Hadrian aku aturannya. Aku mendukung pewarisku. Siapa yang berani menentang? Jadi, Lucian, kamu. Jadi selama ini, Cukup, Evangeline Brown. Kamu tak hanya berani menghina dan berencana membunuh kanselir, tapi kamu juga mencoba memanipulasi aliansi untuk mengganti pewaris sah relik. Kamu benar-benar keji. Queen, eksekusi dia. Tidak. Yang mulia, Bicaralah. Semua yang kulakukan demi keluarga de Villefort. Kanselir, ini sepenuhnya karena kegagalanku sebagai pemimpin. Hukum saja, tetapi tolong ampuni nyawa Evangeline. Villefort, apa kamu sungguh berpikir aku gak akan mencabut gelar dipatimu? Sekarang juga. Kanselir, lupakan saja. Ampuni mereka. Dia mungkin ayah yang buruk. Tapi dia tetap ayahku. Kanselir, ayah Evangeline adalah Adipati Brown. Dia pimpin salah satu dari 3 keluarga besar aliansi dan menjadi magister akademi yang menjaga perbatasan kita. Sangat tidak bijak langsung mengeksekusi putrinya.
Tunda eksekusinya kalau begitu. Tapi ular berbisa sepertinya gak akan lolos tanpa luka. Queen, serut mereka ke monolit sihir kekaisaran di akademi. Pukul 50 kali dengan cambuk duri. Tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, Adipati. Teron, Lucian dasar binatang. Akan kubuat kamu membayarnya ratusan kali lipat. Ibu. Makasih bantuannya, Kak. Sama-sama. Jujur saja, aku lebih pilih kamu jadi menantu daripada saudara. Aku tidak tahu kenapa, tapi Isabella sangat terobsesi dengan sang hantu itu. Kalau dia bawa pulang kakek tua jadi menantuku, aku bisa jantungan. Jangan khawatir, aku yakin itu nggak akan terjadi. Mulai sekarang, Isabella akan mendampingi pembawa cahaya baru kita dan calon kanselir, Lucian, untuk membiasakan diri dengan urusan akademi dan aliansi. Kepala sekolah, dengan segala hormat, aku menolak. Kepala sekolah, dengan segala hormat, aku menolak. Profesor, Anda kembali. Sudah lama sekali Bella kecil. Aku sudah bertugas di perbatasan bertahun-tahun. Kudengar kamu akhirnya cukup umur untuk pilih pasangan. Itu sepenuhnya ide ayahku. Begitukah kabarnya di pesta kemenangannya semalam? Pembawa cahaya baru ini memaksa kepala sekolah untuk mengeksekusi keluarganya sendiri. Aku khawatir kanselir mungkin terkena sihirnya. Aku nggak akan pernah berpasangan dengan ular yang tega mengkhianati darah dagingnya sendiri. Hatiku hanya milik pahlawan sehebat dewa seperti sang hantu takhta kanselir masa depan, milik orang kuat sejati seperti dirinya. Ayah, tolong jangan biarkan penipu ini memperdaya ayah. Dia benar, kanselir. Nyonya Isabella, apa sebenarnya yang begitu menarik dari seorang pengecut yang sembunyi di kegelapan dan tak pernah tunjukkan wajah aslinya? Munafik licik seperti ini. Bahkan gak berhak sebut namanya. Isabella. Kanselir, aku rasa kecurigaan Nona ada benarnya. Kabarnya, pembawa cahaya baru ini dulunya adalah pecundang yang lulus pas-pasan di ujian masuknya. Gimana dia bisa tiba-tiba keluarkan? Mana setingkat dewa dalam semalam? Dengan segala hormat, aku hanya pernah melihat fenomena seperti ini saat di perbatasan pada makhluk aneh abisal, sembuna sihir hitam. Adipati Brown, jaga bicaramu. Dia benar. Coba kalian pikirkan, saat turnamen dia nggak merapal satu pun mantra dasar. Siapa tahu dia curang. Pakai artefak sihir hitam terlarang. Apa itu benar? Sihir hitam? Apa dia beneran begitu? Diam. Kamu benar. Aku akui itu benar. Aku nggak merapal mantra. Sebenarnya. Aku mengaku. Itu benar. Aku nggak pakai mantra. Sebenarnya. Lucian, kamu ngomong apa sebenarnya? Sudah lama lewati tier 10. Aku sampai lupa. Berapal tanpa suara? Itu mitos bagi murid baru ini. Tapi aku bersumpah demi nyawaku, aku nggak pernah menyentuh sedikit pun sihir gelap. Yang mereka lihat, arena itu murni kekuatanku, adil dan jujur. Jujur dan adil, lihat ini, semuanya. Sebelum pendaftaran, evaluasi manaknya cuma capai tingkat 1. Pecundang sejati, yang bahkan gak bisa buat bola api dasar. Tanpa sihir hitam, di mana orang gagal kayak dia
bisa habisi troll? Rendahan. Bahkan belum tier 1. Aku tahu dia sampah, tapi nggak kusangka dia separah ini. Gimana bisa pecundang kayak dia menghajar habis para elit Akademi Kegelapan? Lucian, berani-beraninya kamu menghina sang hantu dengan status begini. Pak Talindor, karena Lucian, bersikeras dia benar-benar bersih. Kenapa tidak biarkan dia buktikan ke seluruh akademi? Tes ulang dia sekarang. Di batu asal tier 9. Terserah aku. Lucian, aku tahu kamu punya alasan untuk menahan diri sebelumnya. Tapi jangan sembunyi lagi. Tunjukkan apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan. Ya, aku tetap harus menahan diri sedikit. Apa katamu? Lihat batunya. Dia cuma tier 1. Turunlah, nggak usah malu. Batu asal tier 9 menghapus semua ilusi dan menyingkap batas mutlak seorang penyihir. Apa alasanmu? Sekarang, Lucian, Queen, tangkap penyusup sihir gelap ini. Cepat! Mustahil. Lucian, permainan apapun yang kamu mainkan, hentikan. Jangan tahan kekuatanmu. Ayah, sadarlah. Jangan biarkan dia membodohi ayah. Sial. Nahan kekuatanku lebih susah daripada melepasnya. Aku lakukan ini demi Anda, Pak Kepala Sekolah. Ingat, ini yang kamu minta. Jadi, jangan salahkan aku atas yang terjadi. Hancur? Ini pusaka kekaisaran berusia seabad yang mampu menahan kutukan terlarang tingkat 9. Bahkan jenius tingkat atas hanya bisa buat itu beresonansi. Bagaimana bisa kamu membuatnya kelebihan beban? Profesor Brown, kurasa alat sekolah ini sudah kedaluarsa. Aku cuma mau tes seberapa kuat alat ini dan langsung meledak saat ku sentuh. Bikin aku kaget setengah mati. Dia tidak merapal satu suku kata pun. Dia bahkan gak aktifkan sirkuit mana. Pecundang terbesar di kekaisaran. Benar-benar mengubah batu asal jadi debu. Mustahil. Ini pasti ilusi. Gimana bisa parasit yang andalkan medali leluhurnya punya kekuatan seperti ini? Itu nggak rusak, Lucian. Bakatmu sudah melampaui batas mutlak yang bisa diukur formasi alam ini. Batu asal hancur lebur. Karena benar-benar gak bisa menahan energi kinetik murni yang kamu lepas dalam sekejap. Lepas alam? Gimana bisa hal sekonyol ini? Terjadi pada pecundang paling terkenal di kekaisaran. Dia curang. Dia pasti sembunyikan artefak sihir hitam terlarang dari jurang. Sampah seperti dia. Gak pantas lebih kuat dariku. Evangeline, habiskan 10 tahun terlalu memanjakannya, membuatnya gila miras dan wanita agar dia nggak berguna. Kenapa bisa-bisanya bocah sialan ini jadi monster begini? Lucian, tadi itu sihir tingkat berapa? Mungkin tingkat 0. Kepala sekolah, karena tesnya udah selesai, boleh aku tidur lagi sekarang? Kekuatan semacam itu, kekuatan yang sepenuhnya mengubah hukum realitas. Kira cuma sang hantu yang memilikinya. Mungkinkah? Diam kalian semua. Dengarkan keputusanku sebagai kanselir. Mulai hari ini, murid baru Lucian de Villefort resmi dinobatkan sebagai pembawa cahaya Hadrian dan pewaris tunggal aliansi sihir. Sudah kubilang dia cuma pura-pura bodoh. Dengan gaya seperti itu, dia benar-benar seperti dewa. Gagal sihir apanya? Dia menghancurkan batu asal tingkat 9 jadi debu. Siapa yang berani meragukannya? Hidup Lucian!
Gak mungkin ini pasti mimpi buruk. Dia cuma orang bejat yang hamburkan uang di pesta. Gimana dia bisa jadi pembawa cahaya dalam sekejap mata? Hak warisku, masa depanku, semua direbut oleh sampah ini. Bocah pemabuk yang sempoyongan ini ternyata seorang jenius langka di generasi ini. Lucian, berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan? Sihir hitam! Sihir hitam! Pelindung kuno, hutan kabut mulai hancur. Monster sialan itu mendekat. Kita butuh bala bantuan. Pergi sekarang. Lucian, aku perintahkan kamu segera berangkat. Ini tugas pertamamu sebagai pembawa cahaya dan pewaris aliansi sihir. Aku dan Isabella, bawa pasukan elitmu dan bantu dia. Kalau monster abisal, injakan kaki di akademi ini. Kalian gak usah kembali. Baik. Hentikan pemberontakan. Terdengar seperti kerja kasar, tapi karena kepala sekolah berbaik hati memberikanku kunci kerajaan, kurasa aku bisa berusaha melihat seberapa jeleknya monster ini. Ayah, anak sialan itu sembunyikan kekuatan aslinya selama 10 tahun. Sekarang dia jadi pembawa cahaya. Selanjutnya dia akan incar nyawaku. Dia akan membongkar masa lalu dan memancung kita semua. Tetap tenang. Karena bocah itu sok jadi pahlawan di hutan kabut. Aku akan gunakan kesempatan ini untuk mengirimnya menyusul ibunya yang mati. Hubungi pasar gelap. Tawarkan 10 kali lipat imbalan tertinggi dan minta sang hantu secara khusus. Aku ingin kepala Lucian yang terbenggal jadi trofi kebanggaan sang hantu. Hebat kakek. Bukankah Isabella memuja sang hantu sebagai pahlawan sejatinya? Aku gak sabar dia berdiri di hutan itu dan lihat dewa perang kesayangannya mencincang anak emas barunya jadi berkeping-keping. Pasti akan sangat puitis. Lucian, kamu pikir merebut posisi pewaris bisa selamatkanmu? Kamu tinggal tunggu mati. Wah, pelan-pelan Nyonya Isabella. Tanah di sini lebih kasar dari tangga. Di pavilion kristal, kakiku sampai lecet. Ini sama saja kejahatan pada kulit halus. The Vilfortku. Diam. Kemana perginya? Semua kekuatan besarmu itu saat kamu hancurkan batu asal. Lucian, melihatmu sekarang, aku yakin itu cuma kebetulan. Sudah kubilang anak itu penipu, Kapten. Lihat kakinya. Gemetar lebih parah dari anak rusa, pembawa cahaya. Lebih mirip beban. Bawa beban sepertinya ke hutan, cuma bisa jadi makanan. Tanaman pemakan manusia. Tenang saja Ferdinand, kalau Tuan Muda ngompol, kita yang harus membawanya pulang. Kalau kamu takut itu, Lucian, pergi ke belakang. Dan jangan halangi kami. Miasma di sini tidak. Gelombang mana? Terdistorsi tajam di arah jam 3. Sepertinya ada yang mulai nggak sabar. Mungkin kamu benar, aku cuma pemabuk yang beruntung. Tapi, Isabella, kamu cium bau itu? Ada bau mayat hangus di sekitar sini. Kita beneran harus mundur. Ini sangat berbahaya. Mundur? Kata itu nggak ada di kamus penyihir kekaisaran. Kalau kamu ucapkan satu kata lagi, semuanya pasang perisai, bertengkar. Ini bom api jurang.
Sihir hitam tingkat tinggi. Kenapa tingkat ancaman seperti ini bisa ada di sini? Lihat dia merangkak. Ketakutan setengah mati. Dasar beban. Saat terdesak, dia cuma bisa menjerit. Bahkan buat pelindung dasar aja nggak bisa. Keberuntungan. Apa ini cuma kebetulan lagi? Di mana dia bisa menghindar dari titik buta seperti itu? Kurang bertenaga adikku tersayang. Apa cuma ini yang diajarkan keluarga Brown padamu? Teron? Saudaraku tersayang, tekadmu untuk hidup membuatku muak. Kamu beneran gila menghancurkan batu bodoh itu di akademi dulu. Membuatmu berhak mencuri apa yang jadi milikku. Begini cara membantai. Teron, kamu buat perjanjian jurang. Ini pengkhianatan besar terhadap akademi. Benar-benar mencoreng keluargamu. Hentikan sekarang, atau sihir gelap akan menelanmu hidup-hidup. Kapten mereka bukan cuma penyihir liar. Itu pasukan maut Dewan Hitam. Mereka nggak akan biarkan satu pun selamat. Teron udah beneran gila. Dia udah nggak peduli. Sama nama keluarganya lagi. Teron, apa yang terjadi pada wajahmu? Terus gimana dengan semua teman barumu yang serem itu? Kamu seperti mandi, disember tinta. Tolong aku, Isabella. Dia pasti kerasukan. Ku tak mau lalu waris lagi. Ku balik dan buat surat berhenti sekarang. Aku sumpah. Sirkup mana dipaksa oleh aura abisal memicu nekrosis lokal di nadinya. Ini bukan teknik pembunuhan, tapi benar-benar bunuh diri. Nyonya Brown benar-benar nggak tanggung-tanggung, rela mengorbankan anak emasnya sendiri hanya untuk membebaskanku. Keluar. Tidak terlambat. Itu akan mencincangmu. Jadi jutaan kecil. Dan biarkan seluruh kekaisaran menonton. Masih kau sampah gak berguna. Sampah. Wahai roh yang memandikan Aurora. Pinjamkan aku keahlian ilahmu untuk bangun dinding kristal abadi yang tak hancur. Lucian, minggir! Rambutku. Kamu benar-benar gila. Kamu hampir potong telingaku. Aduh, punggungku. Tolong. Seseorang tolong aku. Ini. Keberuntungan ini sungguh konyol. Setiap serangannya selalu meleset sedikit. Bagaimana bisa orang bodoh yang bahkan gak bisa buat perisai dasar masih hidup? Lari. Kita lihat sejauh mana kamu bisa lari. Kamu cuma parasit tak berguna yang andalkan garis keturunanmu. Berlutut dan matilah. Dewa iblis kegelapan terkutuk. Aku persembahkan jantungku, darahku, dan nyawaku. Sebagai ganti kekuatan, hancurkan dunia. Jurus terlarang. Tebasan bulan darah. Gelap. Karena kamu sangat ingin mati dengan mulia, biar ku bantu membakar habis. Sisa inti mana kamu yang menyedihkan itu? Aurelius. Udah dapat sudutnya? Ayah, selamatkan aku. Lucian, guling ke kiri. Sial. Tekanan ini, Ferdinand dan Lara gabung. Formasi pertahanan gabungan. Sekarang, keluarga di Villefort gak butuh dua putra. Membisuklah mereka. Jasad sampah gak berguna.
Resonansi mana di 400 Hz? Titik pusat cepat berada 3 inci di dalam bilangan tangan dia. Teron yang katanya saya jadi pandemi bahkan gak layak. Ya sekedar berlaku. Tidak mustahil. Ada apa dengan aliran manasmu? Benar-benar mengecewakan. Aku sudah memberinya darah terlarang, tapi dia tetap gagal menghabisi pemabuk sempoyongan. Sepertinya keturunan De Villefort memang cuma sampah. Jangan banyak omong. Cermin air Talindor sudah menyisir area ini. Habis si bajingan kecil itu sebelum keadaan jadi rumit. Lucian dasar parasit kecil. Aku heran kamu ternyata bisa selamat dari Teron. Karena kamu sangat rindu ibumu yang mati menyedihkan, yang tersedak oleh obatku. Aku akan berbaik hati dan mengirimmu untuk menyikulnya sekarang juga. Ibu tersayang, aku udah tunggu momen ini sudah sangat lama. Nyonya Brown! Membunuh pembawa cahaya kekaisaran. Apa kamu gak takut aliansi sihir akan melenyapkan keluarga Brown? Pembawa cahaya yang mati tak lebih berharga dari kotoran di sepatuku. Cerita resmi untuk aliansi. Kamu mati tragis karena serangan balik mana di hutan berkabut. Sedangkan aku akan pura-pura jadi ibu tiri yang berduka. Aku akan berkabung untukmu selama 3 tahun yang menyiksa sampai Teron berkuasa penuh atas keluarga De Villefort. Inilah kekuatan, Lucian. Satu aturan yang ibumu yang menyedihkan. Tak pernah mengerti. Mata-mata Talindor makin mendekat. Kita kehabisan waktu untuk main sama monster kecil ini. Hantu. Laksanakan kontrakmu. 3. Urat mana pasal gelap. Bantai bocah ini. Dan hapus nama Lucian de Villefort dari benua ini. Sang hantu. Apa itu sang hantu? Pahlawan yang aku sumpah setia? Kenapa dia malah kerja untuk mereka? Lihat baik-baik, Isabella. Yang kamu sebut dewa itu bukan apa-apa. Cuma anjing suruhan demi emas. Bunuh dia, Phantom. Tidak, ini mustahil. Sang hantu itu orang suci yang lindungi orang tak berdosa. Dia nggak akan sudi jadi pembunuh bayaran kotor demi 3 urat mana. Kalau kamu memang dia, kamu harusnya membantai iblis yang dirasuki ilmu hitam ini. Lakukan. Aku tidak percaya sedikit pun kamu akan membantai orang tak bersalah. Sudah berakhir. Bahkan sang hantu dibeli oleh keluarga Brown. Kekaisaran sudah tamat dan kita semua akan mati di sini. Isabella, dasar elitis naif. Bisa-bisanya kamu pilih si pecundang daripada idolamu. Kontrak sudah disepakati. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Kalau mau bunuh dia, kamu harus hadapi aku dulu. Baguslah, bawa rahasia ibumu yang mati muda itu dan membusuklah di dasar jurang, Lucian. Kalau mau, dia mati. Langkahi dulu mayatku. Dia yang aku puja adalah orang suci paling terhormat yang melindungi kekaisaran ini dari balik bayangan. Coba lihat ini, adegan yang puitis sekali. Pria terhebat di duniamu akan mengakhiri hidupmu dan kamu malah membela orang tanpa mana yang seperti sampah, yang biasanya bahkan gak sudi kamu ludahi. Kamu seperti singa berhilang yang melindungi tipis. Tamparan itu untuk ibumu yang berani merebut gelar Nyonya Fatin. Wanita jalang itu punya raut wajah menyebalkan yang sama persis tepat sebelum dia kubunuh. Udah selesai. Karena tamparan itu adalah bukti pembunuhan paling sempurna yang kubutuhkan untuk sandiwara kecil ini. Kamu rekam semuanya, Aurelius? Siaran langsung ke seluruh benua. Sudah selesai.
Pak Salindor dan semua warga kekaisaran baru saja lihat ular ini mengaku membunuh dan bersekongkol dengan sihir gelap. Buktinya mutlak tak bisa disangka lagi. Apa? Dasar bajingan kecil, beraninya kamu pakai familiar. Kepala sekolah jebak kami. Ibu tiri, aku udah ikut main sandiwara keluarga bahagia yang manis selama 10 tahun. Sekarang saatnya pertunjukan berakhir. Tamparan itu sepadan sepenuhnya. Wajah jeleknya disiarkan ke seluruh benua. Dampaknya jauh lebih besar daripada pertunjukan terlarang apapun. Seluruh kekaisaran baru saja melihat bukti nyata atas pengkhianatan dan pembunuhannya. Sepertinya tugasku di sini sudah selesai. Apa kamu, Lucian? Apa kamu sang hantu? Mustahil. Mana mungkin kamu sang hantu? Bunuh mereka. Legiun sihir hitam. Cabik-cabik dua bajingan ini. Lihat mempan sebelah sebentuk yang kamu cari selama ini. Ada tempat di Ibu lihat baik-baik. Lihat putramu merebut kembali keadilan yang dirampas darimu. Gak mungkin. Kamu cuma pemabuk. Bajingan menyedihkan yang buang-buang uang di rumah bordil. Kenapa kamu yang berhak memegang kekuatan ini? Aaron, gelar jenius yang kamu banggakan selama 10 tahun itu cuma ilusi murahan yang kamu beli dengan membakar jiwamu karena kamu suka main dengan mainan terlarang itu. Kurasa sekarang waktunya aku sita. Sihirku, wajahku. Lucian, dasar monster. Kamu melumpuhkan intiku. Melumpuhkan kamu dibanding gulma iblis biru yang kamu campurkan ke obat ibuku. Ini baru bunganya. Aku akan lempar kamu ke dungeon dan kamu akan diambang hidup mati. Bertobat pada ibuku untuk selamanya. Lucian, anakku, aku melihat semuanya. Aku mengecewakanmu, dan aku mengecewakan ibumu. Aku ini orang tua yang buta dan bodoh selama 10 tahun. 10 tahun aku tidur di samping ular berbisa dan menginjak-injak naga sejati. Simpan saja permintaan maaf murahanmu, Adipati. Bukan aku yang kamu kecewakan. Ini seluruh wilayah ini. Simpan penyesalanmu untuk makam ibuku. Berlutut di sana sampai mati. Aku tak peduli. Mulai hari ini, sejarah keluarga de Villefort akan kau tulis sendiri. Cabut semua sihirnya. Ikat dia dengan rantai anti-sihir. Dan kurung dia di penjara seumur hidup. Aku gak pernah ingin kamu mati, Evangeline. Aku ingin seluruh benua melihat jelas kamu sebenarnya apa. Aku mau kamu memohon untuk mati. Tapi itu takkan datang. Keluarga Brown sudah menjual jiwanya kepada Dewan Hitam. Kamu pikir semudah itu membunuhku? Ledakan jurang. Pemusnahan total. Ya. Kalau begitu, saja mereka. Bubarkan diri. Dasar gadis bodoh, setelah lama ku cari, akhirnya kamu melihatku. Aku lihat kamu. Kamu pembohong. Kamu benar-benar brengsek. Tapi kamu satu-satunya pahlawanku. Kanselir Agung dari Aliansi Sihir Kekaisaran. Sang hantu sejati, Lucien de Villefort. Mulai hari ini,
kehendak benua ini ada di bawah perintahmu. Mulai hari ini, aturan lama sudah mati dan sepuh. Namaku adalah satu-satunya sihir yang dibutuhkan benua ini.